Cerita dimulai dengan seseorang yang mengatakan bahwa ia tidak pernah membayangkan akan butuh 17 tahun untuk kembali ke Korea. Di dua wadah, nama-nama ditampilkan. Hu Jong-yu dan Sui Jin. Sambil menatap guci-guci tersebut, seorang pria mengatakan bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali ia melihat ayah dan ibunya. Di dalam pikirannya, ia mengakui pernah ada masa di mana ia bertanya-tanya seberapa besar nilai nyawa seorang manusia. 17 tahun yang lalu, pukul 22.32, di Teluk Aiden, sebuah kapal pesiar mulai tenggelam. Bocah laki-laki itu sangat putus asa saat ia melihat sekeliling mencari orang tuanya. Badai tumbuh semakin dahsyat setiap detiknya. Anak itu terus berteriak, mencari kerabatnya. Ia berusaha berenang melawan arus laut yang kuat. Pada saat itu, bocah tersebut menyadari ada dua tubuh yang mengapung. Saat mendekat, Dongwu menyadari bahwa itu adalah ibunya. Melihat tubuh itu dari dekat, sang bocah menyadari ada berbagai luka yang tersebar di sekujurnya. Membeku, ia menjadi lumpuh. Tidak yakin apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut. Meskipun begitu, anak itu terus berusaha membangunkannya. Namun, ombak besar datang ke arah mereka, menyebabkan sang protagonis mulai tenggelam. Dalam keputusasaan, bocah itu menyadari bahwa ia harus naik ke permukaan sebelum kehabisan udara. Membuka matanya, ia melihat beberapa tubuh berserakan di bawah kapal. Semakin terkejut dengan seluruh pemandangan itu, menyadari bahkan sekretarisnya telah ditembak mati bersama kepala koki, kapten, dan pengawal kapal. Tiba-tiba, ia melihat sebuah tubuh di dekatnya dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Lagi pula, yang semakin tenggelam di hadapannya adalah ayah dan ibunya. Namun tiba-tiba, seseorang menariknya ke atas. Seorang pria tua bertanya apakah Taha baik-baik saja. Melihat bocah itu masih hidup, pria itu bertanya apakah ia bisa bergerak. Sambil menangis, ia diliputi sukacita melihat kakeknya masih ada di sana. Suko mengatakan sepertinya surga belum sepenuhnya mengabaikan mereka. Sang protagonis memberitahunya bahwa orang tuanya ada di bawah mereka. Tetapi kakeknya mengatakan bahwa ia tahu. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ia meminta cucunya untuk tidak pernah melupakan kata-kata yang akan diucapkannya. Menyatakan bahwa apapun yang terjadi, bocah itu harus mewarisi grup Cianfu. Dengan itu, pria tua tersebut menyerahkan sebuah pena kepada Taha dan mengatakan kepadanya bahwa dengan membawanya kepada Lawyer Kim, pria itu akan secara otomatis tahu cara membantunya. Ia juga harus ingat untuk tidak mempercayai siapapun dan kembali ke Korea secepat mungkin untuk menemui pengacara tersebut. Meskipun begitu, sang protagonis memohon kepada kakeknya untuk setidaknya menyelamatkan ayah dan ibunya. Pria itu mulai melepas pelampungnya. Bocah itu tidak mengerti apa yang ingin dilakukannya dengan benda tersebut. Mengejutkannya, pria tua itu memakaikan pelampung tersebut pada sang anak, menjelaskan bahwa mereka sudah ditembak sebelum kapalnya tenggelam. Mengembangkan pelampung itu, Suko menyuruh Taha untuk pergi dan bertahan hidup bagaimanapun caranya. Dan dengan begitu, pria itu mendorong cucunya menjauh tepat saat gelombang raksasa lainnya mendekati mereka. Badai menyebabkan kilat mengoyak awan tanpa henti. Setelah beberapa waktu, semua kekacauan itu berubah menjadi keheningan damai yang menyiksa. Bocah itu masih mengapung di atas air. Membuka matanya, terlihat jelas kelelahan. Bocah itu terdiam tanpa kata saat ia menyadari sesuatu melemparkan bayangan di tengah langit yang cerah. Sumbernya adalah sebuah kapal kargo besar yang melewati area tersebut. Seseorang tersenyum saat wajah mereka tersamarkan oleh cahaya. Tak sangat ketakutan dan bingung setelah diselamatkan. Dua penjaga bersenjatakan senapan terkejut melihat anak itu masih hidup. Salah satu dari mereka mulai berteriak memanggil bosnya, mengatakan bahwa bocah itu baik-baik saja. Mendengar bahasa yang berbeda dari bahasanya sendiri, sang protagonis menyadari bahwa mereka orang Italia. Pria itu terus berusaha berkomunikasi dengan atasannya. Seseorang sepertinya mendengar panggilan itu, sementara salah satu dari mereka mengeluh tentang bos mereka yang ada di sana lagi. Pria yang gemuk bertanya apakah anak itu bisa memahaminya. Namun, Tahan menyadari ada tato yang mencolok di leher pria itu. Dengan itu, sang protagonis menyadari bahwa mengingat tato dan senjata tersebut, orang-orang ini bukanlah orang biasa. Tiba-tiba, pemimpin kelompok itu melompat turun dari tempatnya berada. Mengejutkannya, wanita itu mendarat di depan sang bocah, bertanya bagaimana ia bisa berakhir di kapalnya. Bawahannya memperingatkan bahwa anak itu mungkin tidak berbicara bahasa mereka. Kesal, ia memerintahkan seseorang untuk membawa penerjemah guna membantu mereka berkomunikasi. Taha hanya memperhatikan mereka. Sedikit gugup, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Namun secara mengejutkan bagi wanita itu, ia berbicara dalam bahasa Italia, mengatakan bahwa ia berada di sebuah kapal pesiar yang diserang di dekat sana. Dengan itu, ia bertanya dari mana anak mengesankan ini berasal. Ia menjelaskan bahwa ia orang Korea dan selama badai, kapal keluarganya diserbu oleh orang-orang bersenjata yang membunuh orang tua dan kakeknya. Bos itu mengatakan bahwa tampaknya setelah karam, ia berakhir di kapal keluarga Serno. Bingung, bocah itu bertanya-tanya apa itu keluarga Solerno. Ia mulai menertawakan situasi tersebut saat seorang anak Asia yang berbicara bahasa Italia mengklaim berasal dari Teluk Aiden di Timur Tengah.
Menarik keluar sebilah pisau, wanita itu mengatakan bahwa ini memalukan, tetapi ia tidak bisa mempercayainya. Menodongkan bilah pisau itu pada sang bocah, Regina bertanya apakah ada alasan kenapa ia tidak seharusnya membuangnya kembali ke laut saja. Bocah itu tidak tahu apa yang harus dikatakan untuk menghindari hal tersebut. Gugup, ia mencoba memikirkan sesuatu secepat yang ia bisa. Jadi, tangga menunjukkan pena yang diberikan kepadanya oleh kakeknya, menjelaskan bahwa ia adalah cucu Suko, presiden grup Chimhu dan putra dari Suyuk, putra ketiga Suko. Dan karena hal itu, alih-alih melemparnya ke laut, mereka bisa membantunya menghubungi orang-orangnya dan meraup beberapa keuntungan. Kesal, Regina bertanya apakah ia benar-benar membicarakan tentang grup Chiangwoo. Ia menyadari bahwa ini adalah konglomerat paling sukses di Korea Selatan. Dan tampaknya bocah nakal itu adalah bagian dari keluarga tersebut. Karena itu, sang pemimpin memerintahkan bawahannya untuk memeriksa berita yang berhubungan dengan Korea. Sementara mereka berdua mencari sesuatu yang berhubungan dengan apa yang bocah itu katakan. Wanita itu bertanya apakah anak tersebut berbicara bahasa lain. Ia memberitahu mereka bahwa ia bisa berbicara bahasa Kanton, Inggris, Jepang, Arab, Spanyol, Hindi, dan Esperanto. Mengklaim cukup fasih untuk percakapan dasar. Salah satu dari pria itu mengatakan ia menemukan beberapa berita dari Korea. Regina tersenyum, menyadari bahwa ini sangat menarik. Ia mengatakan bahwa jika bocah itu ingin menghubungi seseorang dari Korea, ia bisa meminta bantuan mereka. Namun bocah itu mengingat apa yang kakeknya katakan, menyuruhnya untuk mencari lawyer Kim karena pria itu akan tahu cara membantunya. Sang protagonis menyatakan bahwa ia membutuhkannya untuk menghubungi seseorang di luar keluarganya di Su. Pada pukul 1.12 pagi, seseorang menjawab telepon dan bertanya siapa itu. Orang itu mengatakan bahwa mereka menelepon dari luar negeri, memberitahukan bahwa mereka hanya akan berbicara dalam bahasa Inggris, bertanya apakah ia adalah lawyer Kim. Regina mengatakan bahwa dari foto yang ia kirim, pengacara tersebut pasti sudah menyadari bahwa ia membawa cucu berharga di grup itu bersamanya. Bertanya apakah ia harus mengirimnya kembali ke Korea. Namun, pria tua itu mempertanyakan apa yang ia maksud dengan itu. Ia memberikan penawaran sebesar 10 juta dolar, mengatakan bahwa mereka harus bertemu di terusan Panama untuk pertukaran tersebut. Namun, pria itu mengklaim bahwa ia terlalu sibuk untuk bernegosiasi, jadi ia memberikan penawaran balasan, menawarkan 1 juta. Meletakkan minumannya di atas meja, ia mengambil mikrofon yang ada di dekatnya, mengumpat dan menyatakan bahwa itu akan menjadi 1 juta dolar. Sambil menari dengan beberapa orang, pria itu mengatakan ia akan membayar 1 juta jika ia membunuh Thea. Memerintahkan wanita itu untuk membunuh sang bocah dan mengirimkan bukti video kepadanya dalam 5 menit ke depan, sehingga ia akan menerima 1 juta itu sebagai hadiah. Regina bertanya apa yang akan terjadi jika pria itu tidak mengirimkan uang kepadanya setelah perbuatan tersebut. Sementara semua orang menonton, sang pengacara meyakinkannya bahwa ia hanya perlu mengetuk ponselnya 3 kali untuk mengirimkan jumlah sekecil itu. Selain itu, jika ia tidak melakukannya, Kim mengatakan ia akan mengungkapkan kepada pers bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut. Mengakhiri panggilan, ia mengatakan kepada atasannya bahwa tidak perlu khawatir, karena ia telah menghubungi beberapa tentara bayaran di dekat mereka. Berkat hal itu, grup Chimhu kini sepenuhnya menjadi milik mereka. Bocah itu masih lumpuh oleh semua yang telah ia dengar. Lagi pula, pria itu menginginkan kematiannya dalam 5 menit ke depan, membuatnya menjadi lebih ketakutan lagi. Wanita itu mengatakan bahwa tampaknya memang begitulah cara kerjanya. Karena itu, alasannya untuk membiarkan bocah itu tetap hidup telah hilang. Sangat ketakutan, Taha mulai memohon kepada mereka untuk tidak membunuhnya. Namun Regina mengklaim bahwa ia bukan lagi anggota dari keluarga kaya. Selain itu, mereka mungkin sudah mempersiapkan pemakamannya. Bertanya apakah bocah itu tahu apa artinya. Mengklaim bahwa hal ini cukup umum terjadi di dunianya. Orang-orang membunuh orang lain untuk merebut aset dan pencapaian mereka. Dilanda kengerian, ia mengeluhkan mengapa paman-paman dan kerabatnya berencana untuk membunuh seluruh keluarganya. Kedua penjaga itu berbicara satu sama lain, mengatakan bahwa bos mereka tidak akan membunuhnya, meskipun wanita itu bersenang-senang dengan memprovokasinya. Gemetar, ia tidak percaya ia selamat dari laut, hanya untuk mati di tangan orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Bertanya-tanya apa makna Chiangwoo sebenarnya, dan apakah layak membunuh orang tua dan kakeknya demi posisi yang mereka pegang. Tiba-tiba, seseorang memasuki ruangan mengatakan bahwa mereka sedang diserang. Pria itu memberitahu mereka bahwa 3 kapal patroli dan sebuah helikopter militer bersenjata berat telah muncul. Ia bertanya apakah itu Interpol, tetapi pria tersebut mengatakan bukan dan menjelaskan bahwa mereka mengabaikan semua transmisi radio. Regina tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lagi pula, pasti butuh orang gila untuk melakukan hal semacam itu. Menatap sang anak, ia akhirnya mengerti biang keladinya, menyadari bahwa orang-orang Korea itu pasti telah menghubungi orang-orang tersebut untuk menemukan bocah itu. Tiba-tiba saja, Tega menusuk tangan kanannya dengan sebuah pena. Tidak ada yang mengerti apa yang coba dilakukan anak tersebut. Ia mengatakan bahwa grup Chiangwoo tidak akan pernah memberikan uang kepadanya. Terlebih lagi,
wanita itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari membunuhnya. Pemimpin perdagangan keluarga Solerno itu terkejut melihat penalaran sang bocah. Sang protagonis memohon untuk bergabung dengan mereka, mengklaim bahwa ia akan setia seumur hidupnya jika mereka membantunya membalas dendam. Wanita itu bertanya-tanya bagaimana ia bisa mengetahui lambang Solerno. Wanita gila itu mulai tertawa histeris. Dengan penuh semangat, Regina menyuruh Matteo untuk bersiap-siap karena pertunjukan harus dimulai. Sebelum pergi, ia bertanya apakah bocah itu memahami bobot dari kata-katanya. Bertanya apakah ia benar-benar menginginkan kekuatan pembalasan dendam, bahkan jika itu berarti menodai tangannya dengan darah. Mengingat bahwa kakeknya telah mengatakan bahwa apapun caranya, ia harus mewarisi Chienu bagaimanapun kondisinya. Penuh tekad, sang protagonis sekadar mengangguk mengiyakan. Dengan senyuman, ia mengatakan bahwa anjing yang menggonggong jarang menggigit. Namun meskipun begitu, ini cukup menarik. Wanita gila itu menendang pintu hingga terbuka, menyuruh mereka untuk mengikutinya, mengklaim bahwa mulai dari titik itu, nyawa bocah tersebut adalah milik keluarga Solerno, sehingga ia akan hidup dan mati untuk mereka. Oleh karena itu, ia harus memperhatikan baik-baik karena itulah masa depannya. Tata benar-benar mengamati, membeku oleh apa yang dilihatnya. Dengan itu, 17 tahun berlalu dan ia akhirnya kembali ke Korea. Bocah itu meminta ayah dan ibunya untuk melindunginya saat ia membalaskan dendamnya. Namun, ia tampak terkejut oleh sesuatu, dengan cepat berbalik untuk melihat ke belakangnya. Ia melompat ke samping saat beberapa tembakan mengenai area tersebut. Beberapa tentara telah tiba dan menembakkan banyak peluru ke arah Taha. Keluar dari beberapa kendaraan, seseorang bertanya apakah serangga-serangga itu bahkan tidak tahu cara membidik. Seorang penjaga keamanan dan manajer grup Chihu menyuruh mereka untuk mencari direktur administratif senior, menyatakan bahwa ia tidak mengenal pria itu, tetapi ia pasti sudah gila karena berpikir ia bisa menculik seorang direktur Chihu. Salah satu bawahan memberitahu sang manajer bahwa mereka menemukan mobil yang mereka cari. Ia menyuruh semua orang untuk berhati-hati saat membuka bagasi, karena direkturnya masih hidup. Saat memerintahkan mereka untuk memeriksa luka-lukanya, sebuah ledakan besar terjadi. Pria itu marah atas kelancangan menempatkan bom di sana, tetapi tiba-tiba setengah dari anak buahnya kepalanya terpenggal. Saat ia akhirnya menoleh ke belakang, sisa dari mereka juga terbunuh dengan sangat cepat. Taha telah mengalahkan mereka semua dalam sekejap. Pria itu menyadari ada sayatan kecil di pinggangnya. Dengan gugup, ia melihat bahwa itu adalah berkat rompi pelindungnya. Berusaha menyerang sang protagonis, pria botak itu memanggilnya serangga kecil. Namun, bocah itu mengatakan padanya untuk jangan berpikir bahwa hanya dialah yang memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dengan cepat, ia mendaratkan serangan lain di punggung lawannya, melancarkan serangan yang membelahnya menjadi dua. Saat ia tumbang, Jenang bertanya-tanya apa itu tadi. Tidak mampu memahami bagaimana itu bisa melakukan hal semacam itu. Mengeluh tentang siapa monster itu sebenarnya. Di sisi lain, sang protagonis tidak terlihat senang dengan hal itu. Ia mulai membersihkan belatinya sambil berjalan menjauh, menuju sebuah mobil mewah dan meraih tas yang ada di kursi belakang. Ia kemudian berjalan ke bagasi, meringis, sang direktur memohon pada Taha untuk melepaskannya, mengklaim bahwa ia hanya mengikuti perintah. Ini adalah mantan pengacara itu, Kim, orang yang telah memerintahkan kematiannya, menyatakan bahwa ia tidak punya alasan untuk membunuh sang ketua. Namun, bocah itu membuka tas dan melemparkan beberapa lembar uang kertas ke atas pria itu, mengatakan bahwa ini adalah uang 1 juta tersebut. Lagi pula, uang itu mungkin tidak pernah dikirimkan kepadanya. Ketakutan, pria itu bertanya uang apa yang dibicarakan oleh Taha. Namun, direktur itu mengingat hari itu. Sang protagonis mengambil pemantik api dari mantelnya, menyatakan bahwa berkat fakta bahwa ia mati pada hari itu. Saat ia melempar pemantik itu, ia mengatakan bahwa ia telah dilahirkan kembali. Dengan itu, Kim mulai terbakar hidup-hidup. Dengan dingin, Tahan hanya menonton dengan acuh tak acuh. Setelah itu, ia dengan tenang memungut sesuatu, meletakkan cerutu di mulutnya. Sang protagonis secara mental mencoba berbicara kepada orang tua dan kakeknya, meminta maaf karena telah memakan waktu begitu lama, memohon kepada mereka untuk tidak khawatir dan temukan saja kedamaian, mengatakan bahwa mulai hari itu, ia akan menanggung semua rasa sakit mereka. Setelah beberapa waktu di tengah kota, sebuah bangunan modern tampak menonjol di antara yang lain. Sang protagonis bergerak dengan cepat, bertekad untuk melakukan sesuatu. Beberapa pria mempertanyakan kemana ia pikir ia akan pergi saat mereka bersiap menembak untuk menghentikannya. Namun, pria gila itu sekadar membunuh mereka berdua dengan cepat. Meskipun begitu, Ti tidak tampak terganggu oleh rintangan tersebut. Ia terus berjalan dengan tenang menyusuri aula. Melihat situasi itu, seorang pria duduk di lantai, sangat ketakutan oleh pemandangan tersebut. Ketakutan, ia bertanya kepada sang protagonis siapa yang telah mengirimnya ke sana. Pria itu mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari grup Chinu, mengklaim bahwa ia tidak akan aman setelah melakukan semua itu. Sambil membersihkan bilah pisaunya, Tayana mengatakan bahwa ini adalah Holdings, sebuah perusahaan keamanan swasta yang disubkontrakan oleh Chiangwu.
Fungsi utamanya adalah melindungi para direktur dan anggota dewan di luar jam kerja di seluruh area Gangbok. Di waktu luang, mereka menguntit para jurnalis atau orang-orang yang meliput berita tentang Qianghu. Mereka menculik, menyerang, dan bahkan membunuh mereka. Dengan kata lain, mereka adalah pembunuh bayaran. Orang-orang yang telah ditangkap benar-benar hancur dan putus asa. Sang protagonis sekadar melemparkan salah satu belatinya kepada pria tua itu. Setelah itu, ia menyuruh semua orang untuk menggunakannya untuk membebaskan diri mereka dan memastikan bahwa mereka tidak pernah melihatnya di sana. Jadi ikatan itu dipotong. Ketiga orang itu masih bingung dengan semua yang telah terjadi. Pria tua itu bangkit dan membawa pisau itu kembali kepada sang bocah sambil berlari. Mereka berterima kasih kepadanya saat mereka pergi. Di sisi lain, anggota perusahaan itu memerintahkan semua orang untuk kembali. Salah satu dari mereka yang melarikan diri menoleh ke belakang saat mendengar pria itu mengeluh. Pria gemuk itu bertanya siapa dia. Bertanya-tanya apakah Taha adalah bagian dari keluarga mereka. Melepaskan topengnya, bocah itu mengatakan bahwa bukan siapa-siapa, menjelaskan bahwa ia hanya ingin melakukan percakapan yang sedikit lebih pribadi. Mengatakan bahwa ia membutuhkan jadwal semua orang di dewan mulai dari para direktur hingga presiden. Pria itu mengatakan bahwa ia tidak tahu, dan bahkan jika ia tahu, ia tidak akan mengatakannya. Keluarganya dan dirinya sendiri akan mati jika ia melakukannya. Sang protagonis mengatakan sepertinya ia menghargai nyawanya. Menyatakan bahwa ia akan mulai dengan matanya, dan saat ia merasa siap, ia harus mengangkat tangannya. Di sebuah gedung, layar besar di luar menampilkan berita tentang seorang selebritas. Sementara itu, beberapa orang duduk di tangga, mengalami tunawisma. Akibat panasnya, bahkan seekor jangkrik tergeletak mati di tanah, memecah keheningan tempat itu. Seseorang tampak sedang terburu-buru. Sambil berjalan, Tayan menyadari bahwa sebuah cerutu akan menarik terlalu banyak perhatian. Bertanya-tanya apakah ia harus mencoba rokok Korea. Jalan utama itu sangat sibuk pada waktu tersebut. Ia mengatakan bahwa ia akhirnya kembali ke Korea, dan sejauh ini semuanya tampak normal. Namun ia menyadari negaranya menjadi gila dengan berbagai iklan pinjaman dan asuransi yang disiarkan di mana-mana. Seorang politisi sedang berpidato mengklaim bahwa ia akan menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk memberantas epidemi kejahatan dan kekerasan, mendeklarasikan bahwa mulai hari itu perangnya melawan kejahatan akan dideklarasikan secara publik. Namun, pidatonya disela oleh seseorang yang menodongkan pistol ke arahnya. Dikatakan bahwa pada tahun 1990 sang presiden dibunuh saat kampanyenya melawan kejahatan terorganisir. Sejak saat itu, tidak ada yang menentang kelompok kriminal, mengubah negara tersebut menjadi tempat yang dimakan oleh kekerasan dan uang. Bocah itu menyusuri jalanan tenggelam dalam pikirannya. Dengan demikian, grup Qianhu bersekutu dengan organisasi-organisasi kriminal untuk menyuap media dan menekan para pesaing. Mereka menginvestasikan hiburan dalam bidang olahraga, membuat populasi kehilangan minat terhadap politik. Sedemikian rupanya hingga bahkan seekor anjing pun bisa menjadi kandidat. Meskipun begitu, orang-orang terus mengatakan bahwa grup Qianhu adalah sebuah perusahaan yang menguntungkan rakyat. Tim memasuki sebuah toko dengan tenang. Pegawai toko itu menyambutnya. Baik dirinya maupun pria lain meminta sebungkus ini. Mereka saling menatap sejenak. Tidak mampu memahami bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi. Sedikit jengkel, sang protagonis memutuskan untuk mengubah pilihannya. Namun, keduanya memiliki ide yang sama dan meminta plus pada saat yang bersamaan. Sekali lagi, mereka saling memandang dengan penuh curiga. Dengan canggung, wanita itu mengatakan bahwa sayangnya, mereka hanya punya satu bungkus tersisa. Tada menghela napas dalam-dalam, terlihat jelas kesal oleh situasi tersebut. Saat ia pergi, ia meminta pegawai itu untuk memberikan bungkusan tersebut kepada pria satunya, mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja tanpanya. Pria itu terus menatap saat sang bocah berjalan menjauh. Setelah pria itu melakukan pembeliannya, ia menemukan sang protagonis di luar yang dengan sopan meminta sebatang rokok. Namun, ia bertanya apakah bocah itu tidak bisa pergi ke toko swalayan lain. Tetapi Tafa menjelaskan bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali ia berada di Korea, jadi ia ingin segera mencobanya. Pria itu menyerah untuk berusaha menghindarinya. Saat ia menyerahkan sebatang rokok, ia mengatakan bahwa ia tidak percaya ada seseorang yang ingin mencoba benda tanpa rasa itu. Saat mereka berjalan, pria itu mengatakan ia akan mendapat denda jika ia merokok di sana. Jadi ia merekomendasikan untuk menunggu sampai mencapai area merokok. Mengamatinya, Tahata mengakui bahwa ketika kau sudah berada di dalam mafia selama sekitar 17 tahun, pandangan sekilas saja sudah cukup untuk menilai seseorang. Berasumsi bahwa pria itu kuat. Sama kuatnya dengan orang-orang yang ia hadapi di luar negeri. Ia bertanya-tanya apakah orang-orang semacam itu umum ada di Korea. Juga pergi, sang protagonis mendeklarasikan harapannya untuk tidak bertemu dengannya lagi. Setelah beberapa waktu, pria yang sama itu tiba di tempat di mana sang protagonis telah melakukan pembantaian tersebut. Sambil merokok, ia dengan tenang mengamati salah satu dari tubuh itu. Berlutut, pria tersebut melihat lebih dekat ke mayat-mayat tersebut. Menyadari bahwa mereka semua terluka fatal oleh luka tusuk dari pisau yang panjangnya mirip dengan pisau sashimi.
Mematikan rokoknya di genangan darah, ia mengambil ponselnya dan menelepon majikannya. Bosnya mengingatkan bahwa ia sudah mengatakan untuk tidak menelepon pada jam tersebut. Pria itu bertanya apakah ia ada rapat nanti. Ia menyarankan bahwa pilihan terbaik adalah membatalkan janji temu tersebut. Lagi pula, pembunuh yang membunuh Direktur Kim mungkin sedang mengincarnya. Pria yang sedang menyesap anggurnya dengan tenang bertanya apa yang sedang terjadi. Bawahannya menjelaskan bahwa ia telah pergi ke perusahaan keamanan tersebut dan menemukan mereka tewas. Dari luka-lukanya, itu terlihat seperti serangan jiwa. Selain pembunuhnya yang bukan orang biasa, sangat mungkin ia tahu persis di mana rapat itu akan diadakan. Tetapi bosnya mengatakan bahwa pertemuan keluarga darurat adalah tradisi dalam grup Chiangwoo. Bertanya apakah bawahannya benar-benar percaya seseorang akan menyerbu pertemuan yang hanya diketahui oleh anggota keluarga. Ia mengatakan ia mengirimnya agar ia bisa memburu pria itu secara diam-diam. Tenggelam dalam pikiran, pria itu menyadari bahwa luka-luka dari pisau tersebut mengingatkannya pada sesuatu. Mengingat sang protagonis yang meminta sebatang rokok dari tangannya saat ia mengambil rokok itu, menyatakan bahwa jika ia tidak menggunakan pisau, tidak mungkin ia bisa mendapatkan semua bekas luka di telapak tangannya itu. Dengan pemikiran tersebut, bertanya kepada bosnya apakah ada orang di keluarganya yang pandai menggunakan pisau. Sambil tertawa, pria itu mengatakan bahwa orang-orang itu bahkan hampir tidak bisa mengiris apel. Selain itu, semua orang hadir kecuali anak-anak. Jadi ia menawarkan 100 juta lagi untuk Humeman untuk menjaga tempat itu dan memastikan keamanannya. Meninggalkan kantor, Humeman mengatakan ia akan pergi ke pertemuan tersebut. Namun tetap, ia meminta agar keamanan diperkuat. Merasa terganggu, bosnya sekadar mengatakan bahwa ia mengerti. Menyerahkan ponselnya kepada karyawan lain, pria itu bergumam bahwa orang gila tersebut hanyalah seorang gangster dan masih berpikir ia bisa memberinya perintah. Saat ia menyusuri lorong, ia membenahi postur tubuhnya dan bersiap-siap untuk pertemuan tersebut. Setibanya di pertemuan itu, ia menyapa bosnya dan bertanya kapan sang presiden tiba. Berbicara di telepon, Huan memberitahu pemimpin gengnya bahwa ia berencana untuk membantu grup Chiangwoo selama 1 hari lagi sebelum kembali. Namun, ia disebut pengkhianat. Alih-alih menjadi marah, ia bertanya apakah bosnya habis minum-minum. Ia menjelaskan bahwa mereka menawarinya 100 juta lagi untuk pekerjaan tersebut, mengklaim bahwa hanya orang bodoh yang akan menolaknya. Selain itu, sepertinya ada pembunuh berbahaya yang berkeliaran. Namun, ia menyadari sang protagonis bersembunyi di gang. Dengan cepat, Huan mengakhiri panggilan dan mengatakan bahwa ia akan menjelaskan rinciannya nanti, melihat ke arah sang bocah. Berpura-pura santai, ia bertanya apakah 1 batang rokok tidak cukup. Taha mengatakan bahwa menemukan seseorang sekali berdirinya di dekat lokasi kejadian bukanlah sebuah kebetulan, mengklaim bahwa mengikutinya adalah ide yang bagus. Sambil tersenyum, pria itu mengatakan hari ini sungguh gila. Pertama, seseorang meminta rokoknya, lalu mengikutinya kemana-mana. Ia mengakui tidak percaya bahwa ia tidak menyadarinya. Mengatakan ini pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Berjalan ke arahnya, sang protagonis mengatakan bahwa sebelum mereka mulai, ia ingin menanyakan satu hal. Ia bertanya apakah pria itu bekerja dengan grup Chiangwoo. Di sisi lain, wanita itu bertanya apakah ia tidak mendengarkan percakapannya. Mengatakan ia hanya membantu mereka untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, sang bocah menatapnya dengan tajam. Ia menarik kedua belati dari punggungnya dan kemudian segera membenturkan bilah pisaunya ke senjata musuh. Mereka saling berpandangan, menilai kemampuan satu sama lain. Dimulailah pertukaran pukulan yang hiruk-pikuk. Namun, Kuiman melompat ke udara, melayang di atas sang protagonis. Ia mengayunkan senjatanya untuk menyerang. Mengejutkannya, pemukulnya terpotong-potong. Melihat hal tersebut, sang gangster bertanya-tanya kapan hal itu terjadi. Terlebih lagi, Taha telah menghilang dalam sekejap mata. Kemudian lawannya menjadi cemas saat ia menyadari sesuatu. Posisinya telah terbalik, dan sekarang yang berada di udara adalah sang protagonis, yang dengan cepat bersiap untuk mengakhiri pertempuran. Dengan sedikit rasa takut, Human mengakui bahwa ia dan Go mendapat masalah serius kali ini. Bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menjadi target monster seperti itu, Thea jatuh ke arah lawannya, menghunuskan bilah pisaunya. Gangster itu tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang, karena ia tanpa senjata. Sang protagonis mendaratkan pukulan, menjatuhkan pria itu ke tanah, sudah bersiap untuk pergi. Sambil menyeka sisa darah dari pisaunya, ia menuju pintu keluar gang, meninggalkan tubuh Human tergeletak di sana. Namun, yang mengejutkannya, pria itu bertanya apakah sang bocah sedang bercanda. Meskipun terluka, ia masih belum mati. Ia bertanya apakah setelah semua itu, sang protagonis benar-benar akan pergi begitu saja, menyatakan bahwa ia akan menyesal telah membiarkannya hidup. Menyimpan belatinya, Taiha menjelaskan bahwa ia memiliki prinsipnya sendiri, memperingatkan bahwa jika ia berada di grup Chihu, ia pasti sudah mati. Bahwa pria itu harus menyingkir dari jalannya. Jika tidak, lain kali ia mendengarnya membantu musuh-musuhnya, ia tidak akan sebaik ini. Selain itu,
Jika ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia diampuni, ia bisa menganggapnya sebagai balasan atas rokok tersebut. Masih terbaring di tanah, Huan tersenyum saat menyadari bahwa sebatang rokok sederhana telah menyelamatkan hidupnya, mengakui bahwa kali ini harganya sangat murah. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil melaju kencang di jalanan. Jelas sekali, sang protagonis yang mengemudikannya. Entah kenapa, ia tampak kesal sekaligus kesakitan. Melihat luka di sekitar pinggangnya, Thea mengatakan bahwa setidaknya lukanya tidak dalam. Sambil mengemudi, ia mengatakan bahwa setidaknya ia masih bisa bergerak. Ia menginjak pedal gas. Ia hanya butuh 32 menit. Ia mengatakan bahwa akhirnya balas dendam yang ia rencanakan selama 17 tahun akan membuahkan hasil dengan hanya tersisa 32 menit hingga penyelesaiannya. Sekali lagi, bocah itu termakan oleh kenangan masa kecilnya. Ibunya memohon kepadanya untuk tidak melihat saat ayahnya menggunakan tubuhnya untuk melindungi mereka berdua dari peluru. Namun, karena sangat ketakutan dan khawatir, ia berlari ke arah ayahnya. Pria itu bertanya apa yang sedang ia lakukan, menyuruh istrinya untuk meraih anak itu dan lari. Jadi, ibunya menggendong Taha agar mereka bisa mencoba melarikan diri. Tapi kemudian kapal itu mulai bergetar hebat. Bahkan para pembunuh bayaran pun kesulitan menjaga keseimbangan. Ibunya menempatkan bocah itu di luar pintu. Ia menyuruh putranya mencari pelampung dan melompat ke air. Dengan senyuman, Hu Jong mengatakan bahwa ia harus bertahan hidup. Salah satu pria mengatakan ini menyebalkan dan mengingatkan mereka bahwa ia berkata untuk meledakkan bom hanya setelah membunuh semua orang. Melihat ke arahnya, sang protagonis terkejut. Mereka berbicara bahasa Korea. Wajah pria itu sepenuhnya tertutup topeng dan kacamata pelindung saat ia membidik dirinya dan ibunya. Hujan panik dan menyuruh Taha untuk lari secepat mungkin. Bocah itu mulai berlari dengan panik menyusuri kapal. Ketakutan, anak itu diliputi rasa takut. Ia berlari, terengah-engah sambil menangis tak terkendali. Setelah ledakan sebelumnya, sebagian kapal pesiar itu sudah terbakar. Tapi kemudian bom lain meledak. Karena hal ini, kapal itu mulai tenggelam lebih cepat. Kembali ke masa kini di sebuah paviliun rahasia di Gangbuk. CEO pusat perbelanjaan grup Ciango bertanya apakah mereka benar-benar menemukan orang yang membunuh Direktur Kim. Namun, Jong mengatakan bahwa itu mungkin kejahatan karena dorongan hawa nafsu. Lagi pula, jika sang direktur memiliki dua wanita simpanan secara diam-diam, saudara perempuannya mengatakan bahwa itu menjijikan. Tetapi ia membalas bahwa itu ironis jika datang dari seseorang yang memiliki beberapa kekasih. Jong Hwan bertanya apa peran Direktur Kim dalam kuota saham perusahaan, menyatakan bahwa mereka harus segera membuat pengumuman. Tetapi tiba-tiba seseorang memukul meja, menarik perhatian semua orang. Pria itu menyuruh semua orang untuk diam. Kuo menyuruh putranya untuk berbicara. Changing mengatakan dua karyawan ditemukan di tempat kejadian. Tetapi mereka tidak banyak bicara dan diizinkan pergi. Juga, telah dipastikan bahwa tidak ada saksi mata lain. Pria itu mengatakan mereka hanya subkontraktor, jadi mereka tidak tahu banyak secara umum, dan polisi memastikan insiden tersebut tidak akan bocor. Tiba-tiba, ayahnya melemparkan segelas anggur ke kepalanya. Semua orang di meja tersebut menjadi bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Pria tua itu bertanya di mana geng Ojan. Chang terlihat jelas kesal oleh hal tersebut. Meskipun begitu, ia menyeringai dan mengatakan mereka tampaknya tidak tahu apa-apa, bahkan mengirim wanita, komandan ketujuh mereka. Namun tetap saja, pria tua itu menghancurkan botol di kepala putranya. Ia mengatakan bahwa bahkan setelah 24 jam, ia belum menemukan siapa pembunuhnya atau di mana ia berada. Sebaliknya, ia membawa berita tentang sebuah geng. Ia mengatakan bahwa jika mantan presiden dan Suya tidak meninggal 17 tahun yang lalu, seseorang yang tidak kompeten sepertinya tidak akan pernah menginjakan kaki di sana. Bersama dengan anggur itu, wajah pria tersebut kini sepenuhnya berlumuran darah. Terlepas dari apa yang terjadi, Chia meyakinkan mereka bahwa ia akan menemukannya dalam 12 jam ke depan. Sisa keluarganya melihat bahwa tidak satu pun dari mereka telah berubah, dan itu mengganggu mereka semua. Juvia bertanya mengapa ia begitu kasar dengan si sulung. Lagi pula, ia masih anak pertamanya. Namun, saudara laki-lakinya mengatakan itu bukan karena benci, menyatakan bahwa itu pasti karena rasa takut. Mengambil kain, Chong segera meminta ponsel bawahannya. Sambil mengusap wajahnya, ia mencari sesuatu di ponselnya. Ia bertanya di mana anak buahnya berada. Asistennya mengatakan mereka sudah siap. Pria itu mengatakan ini mendebarkan, mengatakan ia sangat ingin melihat seberapa besar pintu masuk ini nantinya. Di jalan raya pada malam hari, sang protagonis menuju sasarannya. Tahat mengakui ia selalu mengawasi grup Chianghu. 17 tahun yang lalu, hari saat ia diterima di keluarga Salerno. Bahkan sebelum pemakaman kakeknya, Huo menjadi ketua yang baru, mengambil alih semua saham dan merebut posisi tersebut. Memanfaatkan kekacauan dari kegagalan perang melawan kejahatan dan membentuk aliansi dengan faksi-faksi seperti geng Ojong untuk mengembangkan kekuasaannya. Meskipun itu adalah awal mula era Qianfu, mereka masih mengadakan pertemuan dengan para anggota resmi di saat-saat seperti ini.
Ini sudah menjadi tradisi lama keluarga sejak masa saat kakeknya masih hidup. Baik sistem maupun tradisinya tidak berubah. Semua orang telah membunuh untuk mencapai posisi mereka dalam hierarki yang diciptakan oleh Zuko, menginginkan ia untuk membunuh orang tuanya sendiri dan dirinya. Salah satu penjaga sedang mengawasi kamera, bertanya-tanya mobil siapa yang sedang mendekat itu. Ia bertanya kepada atasannya apakah anggota tersebut mengharapkan ada tamu, namun hal ini disangkal. Ia melaporkan bahwa ada mobil yang melaju menuju gerbang depan. Selain itu, ia tampaknya tidak mengurangi kecepatan. Melihat kemungkinan bahwa itu adalah orang gila, kepala keamanan memerintahkan barikade dinaikkan. Dengan itu, beberapa patok penahan mulai muncul dari tanah. Namun, sang protagonis semakin mempercepat lajunya. Lagi pula, ia tidak membutuhkan tipuan untuk menjatuhkan orang-orang yang telah dilindungi seumur hidup mereka. Melepaskan sabuknya, Ti mengatakan bahwa tidak ada gunanya membuat rencana yang rumit. Bagian depan mobilnya hancur total karena benturan itu. Meskipun begitu, ia melompat keluar dengan bilah pisaunya di tangan. Ia menyatakan bahwa satu-satunya harapannya adalah agar mereka tidak melupakan keluarganya, sehingga ia bisa mengatakannya langsung di hadapan mereka semua. Para penjaga keamanan menatap si penyusup dengan ketakutan. Bocah itu dengan cepat melumpuhkan mereka semua dalam satu serangan tunggal dan mendeklarasikan bahwa ia kembali. Bingung, mereka bertanya suara keras apa itu. Mereka mempertanyakan kenapa suaranya semakin keras. Terlebih lagi, itu sepertinya berasal dari gerbang depan. Tidak seperti yang lainnya, Chung terlihat bingung namun percaya diri. Pamannya menyuruh pria itu untuk pergi ke sana dan memeriksa keributan apa itu. Namun, mengejutkan bagi Jiang Huan, ia mengatakan tidak perlu. Semua penjaga yang ada di dalam aula mengarahkan senjata mereka ke anggota keluarga. Kakak perempuan tertua bertanya apa yang sedang terjadi. Guho, dengan kesal, bertanya apakah mereka benar-benar mencoba mengacau di saat seperti ini. Namun, putranya dengan tenang berdiri sambil menyeka mulutnya. Pria tua itu bertanya apakah ia benar-benar akan melakukannya. Dengan senyuman, Chong mengklaim bahwa ayahnya selalu berharap ini terjadi cepat atau lambat. Itulah alasannya mengapa ayahnya selalu marah padanya, karena ia takut ia akan berakhir seperti kakeknya. Dengan tatapan yang mengerikan, pria gila itu mengatakan bahwa lagi pula, orang yang membunuh kakek dan pamannya adalah dirinya. Sementara itu, sang protagonis melewati gerbang, mengatakan bahwa balas dendamnya akhirnya akan dimulai. Para penjaga mengarahkan senjata mereka, bertanya apakah ini semacam penyergapan. Jayong bertanya apakah keponakannya telah gila. Mereka mempertanyakan apa yang dilakukan pria itu, mengklaim bahwa ia tidak seharusnya mengarahkan senjata ke keluarganya sendiri. Namun, Chong menyatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Namun, mereka terus mengutuknya dan mengatakan jelas apa yang coba dilakukannya. Menatap salah satu penjaga, Ji bertanya apakah ia benar-benar akan mengkhianati mereka demi anak itu. Meskipun ia adalah pengawal pribadinya, Yamen meminta maaf, memperjelas bahwa ia menelantarkannya. Bahkan pengawal putra kedua mengatakan itu bukan urusan pribadi. Namun imbalan dari pengkhianatan itu terlalu menggiurkan. Di sisi lain, salah satu dari mereka mengatakan bahwa jika setidaknya mereka mendapat kenaikan gaji, semua ini tidak akan terjadi. Satu-satunya orang yang tetap diam adalah pengawal pribadi Chong. Ayah pria itu mengatakan bahwa ia dapat memahami yang lain mengkhianati mereka. Tetapi ia tidak mengerti mengapa putranya sendiri mau melakukan ini. Ia bertanya apakah pengawalnya sendiri benar-benar akan berpaling dari mereka. Junus sekadar mengamati tanpa bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun. Pria itu mengatakan bahwa ia tidak dibayar untuk melindunginya secara pribadi, melainkan grup Shigrewu. John bertanya apakah para pengawal itu benar-benar berpikir mereka akan mendapatkan sesuatu dengan melakukan ini. Ia mencoba terus mengancam mereka, tetapi sebuah pistol diletakkan di kepalanya. Pengawalnya sendiri membunuhnya dengan darah dingin. Dengan itu, dua saudara yang tersisa menjadi putus asa dan memohon belas kasihan. Namun, suara tembakan bergema di seluruh aula saat darah menyebar kemana-mana. John menyerahkan kain itu kepada bawahannya, berjalan dengan tenang menuju ayahnya. Pria tua itu mengakui ia sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi suatu hari nanti. Sejak hari putra lainnya meninggal karena leukemia akut, dan tidak lama setelah itu, istrinya meminta cerai tanpa menginginkan sepeser pun. Gemetar karena amarah, ia mengatakan ia selalu mencurigai Chong berada di balik segalanya, dan karena itu selalu menjaga jarak. Sambil memutar pistolnya, pria itu mengatakan bahwa untuk seseorang yang memerintahkan kematian ayah dan saudara laki-lakinya sendiri, Gufo terlalu banyak bicara. Menodongkan pistol ke kepalanya, pria itu bertanya kepada orang tua tersebut siapa yang mengirim ayah dan saudaranya ke laut. Ia bertanya apalagi yang bisa ia lakukan jika ia tidak membunuh semuanya. Putra Suyuk akan mewarisi kursi kepresidenan, dan mereka tidak akan pernah bisa sejauh ini. Psikopat itu mendekat dan bertanya mengapa ayahnya tidak pernah mendeklarasikannya sebagai penerus masa depan. Orang tua itu menjadi semakin ketakutan oleh itu semua. Selain itu, putranya menatapnya dengan tatapan yang menakutkan. Sementara Google mengklaim bahwa jika ia melakukan itu, bocah tersebut pasti sudah membunuhnya lebih cepat.
Ia tidak memungkiri bahwa ia akan membunuhnya lebih awal, tetapi mengatakan bahwa ia sedikit kesal mendengarnya diucapkan keras-keras. Ayahnya meyakinkannya bahwa bahkan jika ia membunuhnya di sana, ia tidak akan pernah menjadi presiden. Namun Chong memotong dengan mengatakan bahwa ia sudah tahu itu. Lagi pula, pemindahan kekuasaan melalui kudeta politik atau kekerasan tidak diakui. Itu adalah klausul yang dibuat oleh komite. Karena itu, pria tersebut mengatakan bahwa ini sungguh memalukan. Ia menjelaskan bahwa orang yang membuat semua keributan di luar itu bukanlah salah satu dari mereka. Sang presiden bertanya siapa itu. Sambil menembak ayahnya, ia menjelaskan bahwa itu adalah tuan muda yang menunggu 17 tahun lamanya untuk hari ini. Para penjaga menembaki si penyusup. Mereka berusaha mengepungnya karena sang pembunuh bayaran tidak memiliki senjata api. Sang protagonis ingat bahwa pasukan keamanan pusat terdiri dari mereka yang melindungi para anggota eksekutif, sehingga mereka memegang posisi tinggi. Oleh karena itu, ia berasumsi bahwa para pengawal tersebut akan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Ia berhenti berlari sejenak. Mengubah arah serangannya, bocah itu mengatakan ini tidak akan menjadi masalah. Ia mulai bergerak menuju musuh dalam pola zigzag untuk menghindari peluru. Menggunakan salah satu tubuh penjaga sebagai perisai dengan putus asa, pria itu memohon kepada mereka untuk tidak menembak karena ia akan terkena. Namun para penjaga itu tidak peduli dan melepaskan tembakan, meninggalkan salah satu petugas keamanan ketakutan. Dan senjatanya terbelah menjadi dua. Dalam sekejap, Taha mampu mengalahkan mereka semua dengan cepat. Sang pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk mengevakuasi sang presiden secepat mungkin. Namun, sang protagonis melemparkan belatinya ke arah pria tersebut. Namun, seorang penjaga berhasil mencegat bilah pisaunya. Seorang pria berkacamata bertanya mengapa mereka membuat semua keributan itu, mempertanyakan apakah mereka tidak bisa melakukan ini dengan tenang. 3 kepala departemen muncul untuk mencoba menghentikannya. Namun kelompok kecil itu diabaikan begitu saja saat sang protagonis membunuh yang lain. Salah satu dari mereka mengatakan ia dapat menghentikannya sendirian dan menyuruh rekan-rekannya untuk mundur. Namun, meskipun ia sangat kuat, Taha berjuang melawan luka yang ia terima sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, lukanya tampak semakin parah. Tersadar kembali ke dunia nyata, ia menyadari bahwa tinju lawannya sudah sangat dekat dengan wajahnya. Jadi, satu-satunya pilihannya adalah menangkis serangan tersebut saat ia terlempar ke belakang. Ia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Namun tanpa disangka, sesosok bayangan menjulang di atasnya. Pria itu bertanya bagaimana ia berani menyerang tempat itu, dan yang lebih buruk, teralihkan perhatiannya saat menyerbu wilayahnya. Namun, sang protagonis setuju dan mengatakan ini bukan waktunya untuk teralihkan oleh luka-luka. Meluncurkan serangan lurus ke dada pria itu, mengejutkan rekan-rekannya saat mereka menyaksikan kekalahan mendadak tersebut. Dengan cepat, Taya melemparkan sisa belatinya ke arah 2 orang yang tersisa. Tak satu pun dari mereka terlihat sepercaya diri sebelumnya. Mengejutkannya, si penyusup telah berhasil mendaratkan serangan pada pria yang telah bertahan dari serangan jarak jauhnya. Sholo nyaris tidak bisa mengikutinya dengan matanya. Meraih salah satu pisau yang telah ia lemparkan sebelumnya, sang protagonis memenggal kepala-kepala departemen yang terakhir. Berkat hal itu, ia telah mengalahkan semua penjaga di luar. Saat ia berjalan menuju pintu masuk, ia melihat belati keduanya. Mengambilnya dengan tenang seolah tidak ada orang lain di sana. Menyeka sisa darah, ia mengakui itu butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Meskipun begitu, tempat itu sangat sunyi. Ia bertanya-tanya apakah mereka melarikan diri melalui jalan rahasia yang tidak ia ketahui. Tanpa tahu apa yang menantinya, bocah itu mulai menyusuri rumah tersebut. Akhirnya tiba di ruangan di mana semua orang tewas, dan hanya Chong yang tetap duduk di tengah-tengah darah. Ia menyambutnya. Ia juga mengucapkan selamat padanya karena telah berhasil sejauh itu. Bertanya apakah ia ingin duduk untuk mengatur napas dan istirahat sejenak. Melihat semua itu, bahkan seorang protagonis pun tidak cukup mengerti apa yang sedang terjadi. Mengamati tubuh Jong dengan luka tembak di tengah dahinya. Hal yang sama berlaku untuk bibinya Juye. Bahkan John menemui nasib yang sama. Sang presiden saat ini juga telah meninggal. Sambil berdiri, sepupunya mengatakan ia dalam kondisi yang lebih baik dari dugaannya. Mengklaim bahwa para pembunuh bayaran modern seharusnya lebih menjaga diri. Dengan formal menyapanya, Chen bertanya apakah ia mengenalinya. Di sisi lain, sang protagonis kadar menyebutkan nama pria itu dan menyebutkan bahwa ia adalah putra sulung Kuo. Sambil tertawa, pria gila itu mengatakan ia tidak ingat bahwa mereka begitu dekat, hingga ia memanggil ayahnya dengan nama depannya. Curiga, Tiana sekadar mengamati perilaku aneh tersebut. Sepupunya mengatakan ia tetap di sana, karena ia pikir akan tidak sopan jika tidak menyapanya, dan juga karena ia perlu menjelaskan beberapa hal. Memberitahunya bahwa jika ia tidak ingin duduk, mereka bisa tetap berdiri karena lagi pula ini tidak akan memakan waktu lama. Zhang bertanya apakah bocah itu mengingat hari 17 tahun yang lalu itu, hari saat ia diselamatkan oleh mafia Italia. Menyela dirinya, pengawalnya mengatakan bahwa helikopter sudah siap. Mengatakan mereka harus segera pergi karena terlalu berbahaya untuk tinggal. Kesel,
Pria itu mengatakan ia telah memintanya untuk menelepon hanya setelah ia selesai berbicara. Namun, Tah tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu, terlihat jelas menunjukkan ia sama sekali tidak menduga hal itu, mengatakan bahwa ia mengenali suara tersebut, suara dari orang yang membunuh keluarganya 17 tahun lalu. Mengingat pria yang menodongkan senapan padanya dan ibunya, orang yang mengeluh tentang ledakan awal sambil tertawa di balik topeng. Sangat marah, Tah bertanya apakah ia adalah cacing itu. Orang gila itu mulai mencoba menahan tawanya, mengatakan tidak banyak yang bisa dikatakan, menyuruh sang protagonis untuk berhenti berbicara padanya dengan santai. Lagi pula, hal itu membuatnya merasa ingin membunuhnya. Menyerbu maju, ia menantang pria itu untuk mencoba karena tujuannya sejak awal adalah memusnahkan seluruh keluarga. Tetapi sepupunya mulai mengatakan bahwa ada sebuah pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Menyuruhnya untuk mengubah gaya bicaranya. Kesal, Taga mulai mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Menyadari bahwa Chong tahu bahwa ia selama 17 tahun yang lalu, dan juga tahu tentangnya yang menjadi pembunuh bayaran Solerno. Ia bertanya-tanya mengapa ia menunggu sampai kepulangannya minus 17 tahun setelah peristiwa tersebut untuk mengambil tindakan. Mencoba menarik perhatian bocah itu. Pria itu memintanya untuk benar-benar mendengarkan, mengatakan bahwa ia akan memulai. Baru pada saat itulah Tyler menyadari bahwa orang gila itu tidak ingin melakukan kudeta. Ia ingin menyalahkannya atas serangan tersebut, mengklaim bahwa ia yang memimpinnya sehingga ia bisa berhasil merebut kursi kepresidenan. Johnny memberitahu Tuan Muda bahwa mereka tidak butuh perkenalan. Sang protagonis sekadar mengangkat belatinya. Pengawal itu mulai menembaki sang bocah. Namun, pembunuh bayaran itu berhasil menangkis semuanya, menggunakan bilah pisaunya untuk mengalihkan lintasan proyektil-proyektil itu, dengan cepat mempersempit jarak di antara mereka. Namun, penjaga lain mendaratkan pukulan keras pada bocah itu. Meskipun ia tahu akan ada lebih banyak, ia tidak dapat memprediksi serangannya. Berbeda dengan yang lain, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Juno Park. Menghindari tersudut, Tuan Muda itu dengan gesit bergerak mundur, berhenti di depan lawan-lawannya. Tanpa membuang waktu, Junia mulai menembakinya lagi, mengakui bahwa ia lebih cepat daripada yang dirumorkan. Ia bisa mendominasi olahraga trek dan lapangan jika ia menjadi atlet profesional. Rekannya memblokir pelarian protagonis. Bahkan ia merasa sedikit gugup dengan situasi tersebut. Juno bertanya apakah kelenturan adalah rahasia kesuksesan sang Tuan Muda. Dengan cepat meluncurkan serangkaian serangan panik. Thea menyadari bahwa mereka kuat, benar-benar berbeda dari orang-orang yang ia hadapi di luar. Namun, jika bukan karena luka itu, ia mungkin bisa melawan mereka tanpa masalah. Menyadari bahwa Chang sepertinya telah menurunkan kewaspadaannya, dan bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan sebelum penjaga Jumsu tiba. Selain itu, jika wanita di sebelahnya adalah Din, ada 3 penjaga di ruangan itu, padahal ada 4 anggota pada pertemuan tersebut. Tanpa diduga, pikirannya terputus saat Juno bersiap menyerangnya. Berkat pantulan di pupil lawannya, Taha mengenali penjaga keempat. Yamen sedang memegang pedang bersiap untuk menyerangnya dari belakang. Mengejutkan mereka berdua, ia menghilang di antara keduanya. Mereka tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Berlutut di tanah, sang protagonis menyadari ini pastilah yang terakhir. Pria itu mengeluh karena terpantul, menyalahkan Juno. Tetapi rekannya mengatakan bahwa jika semudah itu, bocah tersebut pasti sudah mati. Mengisi ulang senjatanya, Jonak mengatakan bahwa ia hampir tidak bisa membayangkan bonus yang akan mereka dapatkan jika mereka membunuh orang itu. Jadi, baik ia maupun penjaga berkacamata itu menggunakan senjata mereka untuk menembak sang pembunuh bayaran. Melihat situasi tersebut, Shan mengatakan dengan lantang bahwa sulit untuk mengikuti pertarungan yang melibatkan serangan jarak jauh dan jarak dekat. Mencatat bahwa mereka dilatih secara khusus untuk mengalahkannya sejak rumor tentang kecepatan tidak manusianya menyebar ke seluruh Interpol. Mengakui bahwa ia bahkan pernah berpikir untuk membunuhnya dengan bom, atau cerita tentangnya sekarat dalam pertempuran akan memberinya ketenaran yang lebih besar. Juno memosisikan dirinya di depan bocah itu, berniat untuk menghentikannya agar tidak melarikan diri. Johnny mengatakan tidak peduli seberapa cepatnya dia. Semuanya sudah berakhir sekarang karena Taha telah tersudut. Dengan itu, penjaga tersebut menggunakan keling tinjunya untuk mencoba mendaratkan pukulan. Sang protagonis tidak banyak yang bisa dilakukan, hanya menonton serangan yang mengarah padanya. Sepupunya mengucapkan terima kasih atas pertunjukannya sambil tersenyum jahat. Setelah terkena pukulan musuh, ia terbanting ke dinding, menyebabkan dinding itu retak sepenuhnya. Teringat kembali ke 4 tahun lalu, Regina sedang memarahinya dan bertanya apa-apaan itu, mengatakan ia menyuruhnya untuk mengurusi pengkhianat, bukan menggunakannya sebagai bayaran untuk dinding. Bahkan wanita itu mulai muntah saat melihat pemandangan tersebut. Masih berteriak, wanita itu mengatakan bahwa dengan kecepatannya, ia bisa saja melakukannya secara diam-diam. Mengingat hari saat mereka menyelamatkannya, ia mengatakan bahwa ia mengerti kemarahannya karena Lorenzo selalu memperlakukannya dengan baik, dan membunuh seseorang seperti itu hanya akan memicu rasa haus akan balas dendam. Itulah mengapa sebagai mentor dan juru bicaranya untuk keluarga Serno,
Regina memintanya untuk tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi. Namun, sang protagonis tidak tampak senang atau menyesal. Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa dengan cara ini orang-orang tidak akan pernah lupa. Bingung, wanita itu bertanya apa yang sedang dibicarakan Taha. Ia menjelaskan bahwa jika mereka membunuh para pengkhianat secara diam-diam, kematian mereka tidak akan berfungsi sebagai contoh. Mengatakan bahwa semua orang perlu tahu apa yang menanti mereka jika mereka mengkhianati keluarga. Rumor harus menyebar dengan cara yang dilebih-lebihkan dan terdistorsi, sehingga secara bertahap mengurangi jumlah pengkhianat karena jika tidak, ini akan selalu menjadi pertempuran yang tak ada habisnya. Wanita itu bertanya apakah ia memilih jalur kematian yang kejam untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Selain dari tempatnya berdiri, segala sesuatu di sekitarnya ternoda oleh darah. Ia mengatakan sungguh konyol jika hal semacam itu keluar dari mulut seorang bocah yang berdiri di tengah sungai darah, tanpa setitik pun darah di wajahnya. Menyela pikirannya sendiri, Regina mengatakan bahwa rupanya menjadi seorang pembunuh bayaran benar-benar tidak cocok untuknya. Kembali ke masa kini. Juno membeku saat sebuah kilatan muncul di tengah dadanya. Pria itu mulai batuk darah sementara kilatan itu terus bersinar. Bahkan Xiong dan pengawalnya terkejut karenanya. Sang protagonis telah menebas pria itu secara brutal. Dengan tatapan mengancam, ia menghadapi lawan-lawannya yang lain. Ketakutan, Yamen dengan cepat mengarahkan senjatanya. Namun, dalam sekejap, matanya tertusuk. Setelah diserang, pria itu mengakui pada dirinya sendiri bahwa mereka meremehkan orang ini. Selain kecepatannya, ia juga kuat. Terlebih lagi, mereka yang benar-benar melihat kemampuannya tidak pernah hidup untuk menceritakan seperti apa kehebatannya. Bahkan saat menunjukkan semua kemampuan itu untuk terus bertarung, Taiyo menjadi semakin terluka dan luka-lukanya semakin parah. Junyok merasa putus asa. Tidak ada yang memberitahunya bahwa kekuatannya sebesar ini. Namun, Juno muncul dan memanggil wanita itu, memintanya untuk membawa sang tuan muda keluar, mengklaim bahwa ia akan segera menyusul. Melihat bocah itu terkejut, menyadari bahwa sepupunya sedang mencoba melarikan diri. Ia meneriakkan nama pria itu, menebas kedua senjata Jumio dan bergegas menuju lift. SH melongokkan kepalanya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dengan kemarahan yang tak terkendali, Thea menuntut untuk tahu kemana ia pikir ia akan pergi padahal perseteruan mereka belum berakhir. Namun, yang menghalangi pintu masuk adalah Juno, yang menyapa sang tuan muda. Taha terkejut melihat pengawal presiden telah tiba. Meskipun begitu, bocah itu melompat maju, menuntut agar ia menyingkir dari jalannya. Tetapi mengejutkannya, pria itu menghentikan kedua bilah pedang hanya dengan satu tangan. Bersiap untuk meninjunya, pria yang lebih tua itu mencatat bahwa bocah itu telah tumbuh banyak, mengakui bahwa ia terkesan. Dengan itu, pria tersebut mendaratkan beberapa pukulan di seluruh tubuh sang protagonis. Hampir semua tulang rusuk Taya berakhir retak. Akibatnya, Ti mulai meludahkan darah dari semua kerusakan tersebut. Menghancurkan bilah-bilah pedang itu dengan tangannya, Juno menyatakan bahwa sayangnya ini akan menjadi akhir baginya. Mendaratkan pukulan di titik yang sama, ia membuat tubuh sang pembunuh bayaran itu terlempar melayang. Namun, pria tua itu terkejut melihat pakaiannya telah robek. Menatap bawahannya, ia memerintahkan Jango untuk bangun, mengatakan bahwa ia tahu pria itu baik-baik saja. Dengan gugup, ia mengakui ia pikir ini sudah berakhir baginya. Pria tua itu memperingatkan bahwa gedung itu akan segera meledak, menyuruhnya untuk meraih rekannya dan pergi. Terbaring di tanah adalah sang protagonis, yang tampak sudah mati. Tiba di atap gedung, pengawal presiden itu berjalan menuju helikopter. Jang bertanya apakah ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Pria itu mengiyakan dan mengatakan ia akan meledakkan gedung itu segera setelah mereka lepas landas. Junsu mengatakan ia akan menangani persiapan lepas landas, tetapi pria itu menyuruhnya untuk membiarkan pintunya tetap terbuka dan membawa mereka mengudara. Mengenakan headsetnya, pengawal itu memperingatkan bahwa mereka akan terbang langsung ke dalam helikopter. Jadi ia menyarankan untuk menutup pintu. Namun, psikopat itu bersikeras bahwa ia perlu melihatnya, mengklaim bahwa ia telah menunggu terlalu lama untuk momen ini. Dengan itu, helikopter mulai naik saat Chong berdiri di depan pintu. Ia dengan tenang menonton sambil tersenyum, mengumpat dan mengatakan bahwa ia selalu membenci rumah itu. Saat ia mengeluh tentang betapa menyebalkan dan munafiknya keluarganya, Dan Juno saling bertukar pandang. Tiba-tiba, orang gila itu teringat saat sang protagonis mengatakan bahwa segalanya belum berakhir di antara mereka. Dengan seringaian, ia menyebutnya sebagai anak yang malang. Lagi pula, ia hidup untuk balas dendamnya dan berakhir menghadapi nasib yang sama. Ia bertanya apakah mereka tahu bahwa kata keluarga, family, berasal dari bahasa Latin familia, yang berarti budak. Sambil memegang detonator di tangannya, ia meminta semua orang untuk menyaksikan bagaimana ia akan mengubah Chinho mulai dari sekarang, menghancurkan sepenuhnya Menshan tempat pertemuan-pertemuan rahasia itu. Di dalam, Tai Haho terbaring di lantai, tidak sadarkan diri. Masih linglung, ia menyadari bahwa suara itu berasal dari helikopter dan mengakui bahwa semuanya sudah berakhir. Mengubah pikirannya, ia menyatakan bahwa masih ada waktu. Sementara itu,
Chong menyaksikan ledakan tersebut. Melemparkan detonator itu ke bawah, ia mengatakan bahwa mereka benar-benar mengakhiri semuanya dengan ledakan besar. Saat sang protagonis melompat di tengah kobaran api, orang gila itu mengatakan ia akan berbaring sebentar karena cuacanya sangat panas. Memerintahkan bawahannya untuk langsung menuju markas besar, tetapi Thea menyerangnya dengan pisaunya. Namun, ia hanya berhasil mengenai betisnya. Sepupunya mulai berteriak kesakitan. Kedua penjaga itu bangkit, waspada oleh situasi tersebut. Sangat marah, sepupunya memanggilnya serangga dan menuntut untuk tahu apa yang sedang ia lakukan. Sang protagonis bertanya apakah ia benar-benar berpikir ia bisa melarikan diri setelah menghancurkan begitu banyak keluarga. Karena ia bergelantungan pada pisau itu, berat tubuhnya menyebabkan pisau tersebut semakin merobek kaki Chong. Saat darah memancar, Thea mengatakan bahwa ia akan membunuhnya apapun yang terjadi. Dian meraih senjatanya dan meminta tuannya untuk mundur. Namun, orang gila itu mengambil pistol tersebut dan mengatakan ia akan melakukannya sendiri. Menodongkan pistol ke arah sepupunya, Chong bertanya apakah ia benar-benar berpikir bahwa dirinya adalah pahlawan dalam cerita ini, bersikeras bahwa dialah karakter utamanya. Ia memanggilnya preman dan menyuruh bocah itu untuk mati. Saat ia jatuh, Tayan berhasil menghindari tembakan fatal, meskipun ia terkena tembakan di bagian lain. Akibatnya, ia jatuh bebas. Segera setelah mereka menutup pintu helikopter, pengawalnya menelepon rumah sakit, melaporkan bahwa mereka mengalami keadaan darurat. Sang protagonis jatuh dari ketinggian yang tidak masuk akal. Beruntungnya, ia menabrak sebuah pohon, memperlambat jatuhnya. Meskipun begitu, ia membenturkan punggungnya ke dinding rumah. Kemudian, ia mendarat di atas sebuah truk yang meluncur ke bawah di dekat sungai. Seseorang yang lewat dengan sepeda akhirnya melihat kejadian tersebut. Orang itu berhenti dan melihat ke arahnya. Itu adalah salah satu korban yang diselamatkan Taha dari perusahaan keamanan sebelumnya. Pria itu menyadari bahwa itu adalah pria yang telah menyelamatkannya. Mengingat keadaan tubuhnya, ia bertanya-tanya apakah ia datang terlambat. Tetapi kemudian ia mendengar permohonan tolong. Melihat lagi ke arah Taha, ia mencoba untuk melihat lebih teliti. Sang protagonis sedang meminta bantuan, nyaris tidak mampu mempertahankan kesadarannya. Meskipun terluka sangat parah, ia terus mengatakan bahwa ini belum berakhir dan terus memohon bantuan. Di sebuah aplikasi pesan, seseorang telah mengirim pesan suara berdurasi 11 menit. Orang tersebut meminta bala bantuan, menyatakan bahwa pria itu telah menolak tes breathalyzer 3 kali, dan terus bersikeras bahwa ia adalah Chong Resman Kim. Pria itu sedang mengetik sesuatu sambil mendengarkan audio mantan Direktur Kim yang menggunakan pengaruhnya untuk mengancam polisi. Ia bertanya kepada seseorang apakah suara dan nama itu cukup jelas. Orang itu mempertanyakan di mana direktur tersebut berada pada saat itu. Pemuda itu menjawab bahwa ia mungkin berada di kantor polisi sedang memberikan pernyataan dan akan segera pulang. Rekannya tanpa sedikit ragu-ragu. Jadi pria itu menawarkan angka 200 dan bertanya apakah itu cukup untuk menangkap tokoh besar dari partai mayoritas. Selama beberapa saat, satu-satunya notifikasi adalah bahwa orang di seberang sana sedang mengetik. Namun yang mengejutkannya, tawaran balasannya adalah 30. Secara wajar, ia sangat frustrasi, mengklaim bahwa itu bernilai jauh lebih besar. Namun, sang pembeli mengatakan bahwa ini bahkan bukan musim pemilihan, jadi tidak ada yang peduli dengan pria-pria tua itu. Pria itu mengatakan tampaknya sang pembeli tidak memahami pasar saat ini, menjelaskan bahwa orang biasa bernilai 1x, seorang selebritas 10x. Tetapi jika itu adalah seseorang yang terkait dengan Chiangwu, nilainya 1000 kali lebih tinggi. Mengambil napas dalam-dalam, ia menyadari bahwa semuanya berputar di sekitar Chinu. Setelah beberapa waktu, radio melaporkan sebuah kecelakaan di sebuah menara. Tidak tertarik dengan informasi tersebut, pria itu mematikan radionya. Ia bersiap-siap untuk pergi. Namun alih-alih menuju jalan, ia berada di dalam sebuah restoran. Sang pemilik sudah mempersiapkan segala hal untuk buka. Wanita itu memperingatkan sang bocah bahwa ia akan terlambat jika terus berada di sana. Bocah itu mengatakan bahwa ia tidak apa-apa dan akan tiba tepat waktu jika ia pergi dengan skateboard. Jadi, wanita itu menyuruhnya untuk makan sesuatu. Namun, jika ia makan, ia benar-benar akan terlambat. Tiba-tiba, seseorang muncul dan mengatakan bahwa koki ini seharusnya berhenti bermain-main. Seorang pria masuk dengan mengatakan bahwa sang pemilik seharusnya menjual tempat itu sebelum mereka berhenti bersikap sopan. Bosu bertanya kepada bocah itu apakah ia setuju dengannya. Wanita itu mempertanyakan apakah mereka sudah ada di sana pagi-pagi untuk menagih uang. Mengklaim bahwa para berandalan benar-benar tahu cara menyibukkan diri. Ia memberitahu sang bocah untuk tidak khawatir dan berangkat ke sekolah. Mengatakan bahwa toh tidak ada yang akan berubah. Meskipun ia merasa kesal, tidak ada yang bisa dilakukannya. Meraih sebilah pisau, preman itu mengatakan bahwa wanita tersebut tidak seharusnya mengatakan hal itu begitu cepat. Mengklaim bahwa ia sudah terlambat 2 bulan. Pria itu menyuruh wanita tersebut untuk menjual gedungnya dan mengumpulkan uang sebanyak yang ia bisa. Menyatakan bahwa kepentingan mereka sejalan.
Wanita itu mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menjual tempat itu dengan harga murah, menyuruhnya untuk setidaknya belajar aritmatika dasar sebelum kembali. Sementara itu, anak itu berada di stasiunnya menunggu transportasinya. Kelelahan dari itu semua, ia hanya menghela napas, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ia mengakui bahwa di distriknya, pertarungan perebutan pembangunan kembali sudah di luar kendali. Dengan perselisihan antara kelompok-kelompok seperti Xienu dan Ojan, itu adalah area yang sangat terabaikan, berubah menjadi tanah tak bertuan di mana geng-geng kecil mencoba mengeksploitasi orang-orang yang tinggal di sana. Orang-orang seperti dirinya dan wanita itu tidak punya tempat lain untuk pergi. Sekembalinya, sang pemilik restoran memiliki beberapa memar di wajahnya. Meskipun begitu, ia hanya meminta bocah itu untuk membersihkan meja. Cemas, bocah itu bertanya apa yang terjadi pada wajahnya. Seorang pelanggan mengatakan ia melihat beberapa pria Yaburi pergi sebelumnya, terlihat sangat kesal. Pria itu mengatakan mereka mungkin mencoba menekan orang-orang agar menjual gedung mereka untuk pembangunan kembali. Wanita itu menyuruhnya untuk tidak khawatir dan meminta anak itu menaruh ranselnya di bagian belakang toko. Bocah itu melakukan seperti yang dimintanya, tetapi dengan marah melempar semuanya ke samping. Frustrasi, bocah itu bergumam bahwa ia benar-benar perlu melakukan sesuatu. Ia ingat bahwa sebelum ayahnya meninggal, Dr. Yang Suk adalah teman dekatnya. Wanita itu dulunya adalah seorang profesor di sekolah kedokteran, tetapi bersinggungan dengan geng Ojan. Meskipun begitu, wanita itu merawatnya. Semuanya bukan salahnya, sama halnya dengan restoran tersebut. Bahkan jika makanannya enak dan hidangannya selalu dibuat dengan baik, menyela pikirannya sebuah ide terlintas di benaknya. Ia teringat apa yang dikatakan pria itu padanya di telepon. Lagi pula, seseorang dari grup Cimu bernilai 1000 kali lipat dari nilai normal. Jadi, bocah itu mengirim pesan kepadanya lagi. Pria itu bertanya apakah ia punya berita. Meskipun gugup, bocah itu menceritakan semua yang ia ketahui, mengirimkan beberapa gambar yang membuktikan ceritanya, mengklaim bahwa salah satu penjaga keamanan Direktur Cinmu, Juhak, sedang menjalin hubungan dengan Mio, pemimpin para wanita. Masih sangat ketakutan, ia menunggu tanggapan dari pembeli. Tidak terlalu mengerti, pria itu bertanya apa yang diinginkan bocah itu dengan info tersebut. Namun dengan cepat teringat nilai yang disebutkan sebelumnya. Keesokan harinya adalah hari Sabtu yang cerah. Beberapa pria berjas mendekat dan bertanya apakah ia Gray. Ia membenarkan. Namun saat ia menoleh ke belakang, ia segera menyadari bahwa ia tidak seharusnya melakukan itu. Pria itu meninjunya di perut, membuatnya pingsan dan membawanya ke sebuah van. Saat ia dibawa pergi, Gray akhirnya mengerti mengapa mereka membayar begitu mahal. Lagi pula, itu hanyalah umpan. Bocah itu diikat dan duduk di dalam kantor perusahaan keamanan. Sang pemimpin mengatakan bahwa pada awalnya ia pikir ia hanyalah seorang informan yang menyebalkan. Tetapi pada kenyataannya, anak itu sangat hebat. Ia bertanya dari mana bocah itu mendapatkan gambar-gambar tersebut. Bertanya-tanya apakah ayahnya telah menyembunyikannya sebelum meninggal. Pria itu bertanya apakah bocah nakal itu adalah putra Jingu, salah satu orang yang melaporkan Chi Engu. Melihat hal itu, Gray memberikan senyuman tipis. Melepaskan jam tangannya, pria itu bertanya apakah ia pikir ini lucu. Kemudian ia meninju wajah bocah itu, bertanya apakah itu juga lucu. Sambil terus memukulinya, pria itu bertanya apakah ia punya lebih banyak file seperti itu. Menyakiti bocah itu lebih dan lebih lagi, melemparkannya ke tanah dan mengutuknya tanpa henti. Meskipun begitu, Gray tidak bisa menahan tawanya dan terus tertawa. Masih tertawa, ia mengatakan bahwa pria tua itu terlihat seperti sepotong sampah yang ia gunakan sebagai toilet, mengklaim bahwa jika ia punya lebih banyak, ia pasti sudah menjualnya. Pria gemuk itu memerintahkan anak buahnya untuk membawa palu. Pria itu mengancam akan mencabut semua gigi bocah tersebut, sampai ia mengerti bahwa ini bukanlah permainan. Tetapi beruntungnya, salah satu penjaga memanggil pria tua itu. Bawahannya melaporkan bahwa pesanan pengiriman pusat baru saja masuk, menyatakan bahwa mereka perlu memberikan pengamanan untuk pertemuan darurat. Berdiri, ia mengatakan bahwa jika ini benar-benar prioritas tingkat 1, itu berarti mereka harus pergi sekarang juga. Jadi ia memerintahkan mereka untuk melakban mulut bocah itu dan menguncinya di dalam ruangan. Menendangnya ke dalam, pria gemuk itu mengatakan ia akan kembali untuk menyelesaikan ini nanti. Di dalam, sudah ada seorang pria lanjut usia bersama seorang wanita. Masih terbaring di lantai, ia mengatakan ayahnya adalah orang yang bodoh. Terdorong oleh rasa keadilannya yang konyol, ia bahkan tidak mencoba untuk mengekspos Chiangwu. Ia hanya mati dalam kecelakaan mobil bersama ibunya, dan alih-alih ia seharusnya bersembunyi saja untuk menjalani kehidupan yang damai dengan bekerja untuk mereka. Tidak peduli seberapa penting informasi yang dimiliki ayahnya, selama ia tetap tidak berdaya, itu semua akan sia-sia. Namun, mereka mulai mendengar para penjaga bertanya siapa orang itu. Suara tembakan dan jeritan tiba-tiba bercampur menjadi satu. Bahkan sang pemimpin pun panik, berteriak menyuruh anak buahnya untuk membunuh si penyusup. Semua orang mulai panik, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, pintu besar di hadapan mereka didobrak terbuka.
Sang protagonis menyerahkan sebilah pisau kepada mereka dan menyuruh mereka menggunakannya untuk membebaskan diri dan keluar dari sana. Kemudian ia meyakinkan mereka bahwa tak satu pun dari mereka bertiga pernah melihatnya di sana. Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi. Mereka mulai pergi, berterima kasih kepadanya atas bantuannya. Saat itulah bocah tersebut melihat ke sekeliling dan ke belakangnya untuk terakhir kalinya. Menatap mayat-mayat itu, Gray bertanya-tanya apakah pria tersebut melakukan semua ini sendirian. Beberapa waktu kemudian, ia akhirnya kembali ke rumah. Yang Suk bertanya apa yang terjadi pada wajahnya dan kemana saja ia selama ini. Wanita itu menjadi semakin kesal, menuntutnya untuk menjelaskan. Tetapi Grace mengatakan tidak ada yang terjadi. Dengan senyuman, seorang gadis menyuruhnya untuk tidak khawatir. Bocah itu pergi ke kamarnya. Wanita itu memperhatikannya, jelas terlihat cemas. Segera setelah ia memasuki kamarnya, ia ambruk ke lantai. Masih terguncang, bocah itu bertanya-tanya apakah geng Ojang yang mengirim pria itu ke sana. Lagi pula, mereka punya senjata api. Namun meskipun begitu, ia membunuh mereka hanya dengan 2 pisau, seolah-olah itu bukan masalah. Sambil membuka lacinya untuk mencari sesuatu, bocah itu terus bertanya-tanya apakah pria itu dikirim oleh seseorang. Menutupnya, ia menyimpulkan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih di balik semua ini. Mencurigai bahwa itu mungkin rencana balas dendam. Ia teringat momen ketika kepala departemen menyebut ayahnya, mempertanyakan apakah ia punya lebih banyak file yang berhubungan dengan Chienu. Bocah itu mengakui bahwa tidak peduli seberapa penting informasi itu, semuanya tidak berharga kecuali kau memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Saat ia mengakses file-file tersebut, Gray mengatakan bahwa ia membutuhkan kekuatan. Pria itu mengatakan hampir tidak mungkin menemukannya di antara map-map itu hanya berdasarkan wajahnya. Tetapi ia mengingat sesuatu yang dikatakan salah satu bawahan ketika ia menyebutkan tentang pertemuan darurat. Dengan itu, ia mengingat kode prioritas tingkat 1 yang mengakses arahan kemitraan Chienu. Melihat bahwa hal itu juga dicatat di antara map-map ayahnya, ia mengatakan akhirnya ia menemukannya. Catatan itu menyatakan bahwa jika terjadi insiden penting, anggota eksekutif akan memulai pertemuan di Bug Mountain Annex. Namun, bahkan dengan semua informasi tersebut, lokasi sebenarnya tidak diberikan. Menyerah, Gray mengatakan bahwa toh ia tidak peduli. Ia bahkan tidak kenal pria itu. Meskipun begitu, ia mengatakan tidak semua orang yang mempertimbangkan Chiangwu juga dipertimbangkan oleh mereka sebagai balasan. Di radio polisi, pembantaian yang sedang dilakukan Taha dilaporkan dengan banyak korban yang telah dikonfirmasi. Tingkat kerusakannya tidak diketahui. Namun dapat dipastikan bahwa menshan tersebut secara diam-diam digunakan oleh para eksekutif Chiangwu. Berdiri, bocah itu menyadari bahwa itu pastilah pria tersebut. Jadi, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Meraih sepedanya dan pergi di tengah malam. Meskipun ia tidak tahu siapa orang itu, maupun alasannya melakukan semua ini. Keputusan terbaik yang bisa ia buat saat ini adalah pergi ke sana. Saat itulah ia melihat seseorang bergelantungan pada helikopter. Setelah mengikuti suara tembakan dan jeritan, bocah itu pergi ke arah di mana orang tersebut mungkin jatuh. Namun, saat melihatnya dalam keadaan seperti itu, ia pikir pria itu sudah mati.